Perkenalkan, kami dari kelompok 5, nama saya Revina Deverifanti. Nama saya Anissa Eka. Nama saya Nazwa Zahra. Nama saya Mutiara Rengganis. Nama saya Laura Yunike. Nama saya Octavian Tismi. Jadi di video kali ini kita bakal ngejelasin materi tentang sistem ekspresi. Keep on watching! Sebelum kita masuk dalam sistem ekspresi, tubuh kita memiliki 3 macam proses pengeluaran. Di antaranya ekskresi, yang kedua sekresi, dan yang ketiga adalah defekasi. Nah, ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan lagi, berupa urin, keringat, cairan empedu, karbon dioksida, dan uap air. Sedangkan sekresi merupakan zat sisa yang masih bisa digunakan lagi oleh tubuh, berupa hormon dan enzim. Nah, sedangkan defekasi merupakan proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan berupa feses. Nah, dalam sistem ekskresi kita memiliki 4 organ, di antaranya hati, kulit, paru-paru, dan ginjal. Mari kita bahas organ sistem ekskresi berikut lebih detail. Nah, organ ekskresi yang pertama kali akan kita bahas yaitu adalah kulit. Apa sih kulit itu? Kulit itu merupakan lapisan jaringan pelindung terluar pada tubuh kita. Kulit juga merupakan organ tunggal terbesar pada tubuh kita karena beratnya berkisar 16% dari berat badan kita. Kulit juga merupakan organ ekskresi karena dapat mengeluarkan zat sisa-sisa yang berupa keringat. Kulit juga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya adalah yang pertama, kulit itu berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan-benturan atau gesekan-gesekan fisik yang disebabkan oleh penyinaran, reaksi kimia, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu, kulit juga sebagai alat peraba. Selanjutnya yang ketiga, kulit itu sebagai tempat cadangan makanan sekaligus tempat alat ekskresi. Dan yang keempat itu, kulit sebagai pengatur suhu tubuh. Setelah fungsi kulit, kita beralih ke lapisan utama pada kulit. Lapisan utama pada kulit itu ada 2. Yang pertama itu adalah lapisan epidermis dan dermis. Tetapi dari 2 itu, selain epidermis dan dermis, ada juga lapisan tambahan yang disebut hipodermis. Nah, pada lapisan epidermis, itu dia mempunyai lapisan epitel yang meliputi ektoderm, lapisan tanduk, sel-sel melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel. Selain 5 sel epitel itu, ada juga sel-sel keratinosit. Itu yang pertama ada stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Epidermis itu adalah lapisan-lapisan pada kulit yang terdapat pada atas kulit atau lapisan terluar pada kulit. Ini bagiannya di sini. Selain 2 lapisan pada dermis tersebut, ada juga bagian-bagian lain pada dermis. Yang pertama ada folikel rambut, berfungsi untuk tempat tumbuhnya rambut pada kulit. Yang kedua ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat itu berfungsi untuk pengatur suhu tubuh. Yang ketiga ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu untuk melembabkan tubuh. Terus ada pembuluh darah dan pembuluh kapiler. Setelah epidermis ada juga dermis. Nah, dermis itu merupakan jaringan yang berasal dari mesoderm atau disebut juga lapisan tengah pada kulit. Ini di sini, lapisan tengah pada kulit. Dalam dermis itu ada 2 lapisan utama, yaitu ada stratum papillare dan stratum reticulare. Setelah epidermis ada juga dermis. Nah, dermis itu merupakan jaringan yang berasal dari mesoderm atau disebut juga lapisan tengah pada kulit. Ini di sini, lapisan tengah pada kulit. Dalam dermis itu ada 2 lapisan utama, yaitu ada stratum papillare dan stratum reticulare. Selain 2 lapisan pada dermis tersebut, ada juga bagian-bagian lain pada dermis. Yang pertama ada folikel rambut, berfungsi untuk tempat tumbuhnya rambut pada kulit. Yang kedua ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat itu berfungsi untuk pengatur suhu tubuh. Yang ketiga ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu untuk melembabkan tubuh. Terus ada pembuluh darah dan pembuluh kapiler. Nah, selain 2 lapisan utama pada kulit yang epidermis dan dermis, juga terdapat 1 lapisan lagi, yaitu lapisan hipodermis. Hipodermis itu adalah lapisan terbawah pada kulit karena letaknya di bawah dermis. Di hipodermis itu banyak mengandung lemak yang bertindak sebagai tempat cadangan makanan dan melindungi tubuh terhadap benturan-benturan dan melindungi tubuh terhadap panasnya sinar matahari. Nah, selanjutnya mekanisme ekskresi pada kulit. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak yang mendapat rangsangan dari perubahan suhu pada pembuluh darah. Yang kemudian rangsangan akan diteruskan oleh saraf simpatik atau kelenjar keringat dan akan menyerap air
garam, dan sedikit urea dari kapiler darah yang kemudian akan diteruskan ke permukaan kulit yang biasa kita sebut keringat. Setelah mengetahui mekanisme ekskresi pada kulit, saya akan menjelaskan salah satu gangguan pada kulit, yaitu eksim atau dermatitis, di mana para penderitanya itu biasanya berkulit merah, gatal, dan berkelupas. Penyebab penyakit ini adalah keturunan dan faktor luar. Para penderita ini biasanya diobati dengan obat inflamasi atau salep yang biasa dijual di pasaran. Nah, sekarang kita masuk ke organ hati. Hati adalah organ tubuh terbesar dan menghasilkan kelenjar terbesar. Hati itu beratnya 1,5 kg dan hati itu terletak di rongga perut di bawah diafragma. Nah, hati itu terletak di sini, bukan di sini. Nah, fungsi utama hati ada dua. Yang pertama itu adalah menghasilkan getah empedu dan yang kedua menghasilkan urea. Getah empedu itu akan memiliki dua komponen, yaitu garam empedu dan juga zat warna empedu. Nah, fungsi lain hati adalah tempat pembongkaran dan pembentukan protein, tempat pembongkaran dan pembentukan eritrosit, dan sebagai penawar racun dan sebagai menyimpan gula dalam bentuk glikogen ataupun lemak. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme pembentukan getah empedu. Nah, mekanisme pembentukan getah empedu itu berasal dari getah empedunya sendiri yang berasal dari hemoglobin eritrosit yang sudah tua. Nah, dari hemoglobin eritrosit dia akan diserap menjadi tiga, yaitu zat besi, hemin, dan globin. Zat besi itu akan disimpan di hati dan akan dikirim ke sumsum tulang. Dan dari sumsum tulang itu dia akan membentuk antibodi atau hemoglobin yang baru. Nah, sekarang kita lanjut ke hemin. Hemin itu akan menghasilkan zat warna empedu yang akan dibagi dua lagi menjadi bilirubin dan biliverdin. Nah, dari bilirubin ini akan dioksidasi menjadi urobilin dan dia akan menghasilkan feses dan urin. Dan biliverdin itu akan disalurkan ke kantong empedu dan dia akan menghasilkan zat warna empedu. Nah, dari globin ini dia akan menghasilkan asam amino dan juga nanti dia akan memproses dan menghasilkan sintesis protein baru. Nah, setelah itu kita masuk ke mekanisme pembentukan urea dan amonia. Nah, pembentukan itu berasal dari asam amino dan dia akan diproses oleh deaminasi yang menghasilkan amonia. Nah, di sini ada reaksi dari amonia tersebut, yaitu adalah ketika amonia akan bereaksi dengan ornitin dan karbon dioksida yang menghasilkan sitrulin. Dan sitrulin itu akan menangkap amonia yang menghasilkan arginin, dan arginin itu akan dipecahkan oleh enzim arginase yang menghasilkan ornitin dan urea. Nah, itu adalah mekanisme pembentukan urea. Nah, hati itu memiliki gangguannya sendiri. Yang pertama itu adalah sirosis hati, yaitu adalah perubahan sel-sel ikat fibrosa yang menyebabkan hati itu menghilangkan fungsinya. Jadi fungsi hatinya itu hilang dan nggak berfungsi lagi. Dan yang kedua adalah hemokromatosis, yaitu yang menyebabkan tubuh lebih banyak menyerap zat dari makanan. Nah, itu adalah sekilas dari hati. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ginjal. Apa sih fungsi ginjal itu? Fungsi ginjal yang pertama itu untuk mengekskresikan sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia, urea, dan asam urat dari dalam darah. Yang kedua, mengekskresikan kelebihan air, garam, hormon, obat-obatan, dan vitamin. Dan yang ketiga, memelihara tekanan osmosis dan pH aliran tubuh. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari ginjal, ada apa aja sih di ginjal itu? Nah, yang pertama tuh di sini tuh ada selubung kapsula. Selubung kapsula itu yang melindungi bagian dalam ginjal dari benturan dan mempertahankan bentuk ginjal. Terus yang kedua ada korteks nih, warna pink itu korteks. Korteks itu biasanya disebut sebagai bagian terluar ginjal. Di bagian ini tuh terdapat jutaan nefron, khususnya tuh kayak kapsula Bowman, glomerulus, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan selanjutnya ada medula. Medula itu terdapat lengkung Henle yang menghubungkan antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Selanjutnya ada pelvis renalis nih. Pelvis renalis itu bagian ginjal yang berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum urin itu masuk ke kandung kemih. Nah, selanjutnya ada ureter. Ureter ini tuh saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Kemudian ada proses pembentukan urin. Yang pertama adalah glomerulus. Pada glomerulus terdapat proses penyaringan, di mana pada tahap ini darah masuk ke glomerulus melalui arteriola afferent. Penyaringan pada glomerulus hanya memisahkan dua hal, molekul besar yang tidak dapat masuk ke dalam
glomerulus, yaitu sel darah dan protein, dan yang kedua adalah molekul kecil, yaitu glukosa, asam amino, garam, urea, natrium, bikarbonat, kalium, dan klorida. Kemudian dilanjutkan ke kapsula Bowman, di mana fungsi kapsula Bowman ini adalah menyimpan cairan zat yang dibutuhkan manusia sementara sebelum dialirkan menuju tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal terdapat proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang dihasilkan, yaitu ada glukosa, asam amino, vitamin, dan air, dan urinnya sudah berbentuk sekunder. Kemudian selanjutnya dialirkan kembali menuju lengkung Henle. Di lengkung Henle terdapat proses penyerapan air dan garam. Kemudian dilanjutkan kembali ke tubulus contortus distal, di mana terdapat proses akumentasi, yaitu penambahan zat-zat dan penyeimbangan pH. Apabila terlalu tinggi, maka yang diekskresikan adalah bikarbonat, dan apabila dia terlalu rendah, maka yang diekskresikan adalah hidrogen. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali menuju ductus collectivus, di mana di sini terdapat penyerapan kekurangan air dan masuk ke pelvis renalis serta ke ureter. Jadi setelah melewati seluruh proses argumentasi dan telah melewati ductus collectivus, maka urin keluar dari ginjal ke ureter, lalu ke kandung kemih dan uretra. Jadi ingat ya, yang pertama itu ureter, yang terakhir baru uretra. Setelah kita mengetahui bagaimana proses terbentuknya urin, sekarang kita akan membahas tentang gangguan yang terjadi pada ginjal. Yang pertama itu nefritis. Nefritis itu merupakan infeksi bakteri yang terjadi pada nefron. Jadi itu tuh dapat menyerang saluran kemih, misalnya kayak bakteri Streptococcus yang dapat masuk melalui saluran pernapasan, kemudian terbawa oleh darah ke ginjal. Nah, yang kedua itu ada penyakit albuminuria. Nah, albuminuria itu terjadi karena kegagalan proses penyaringan protein oleh ginjal. Jadi urinnya itu mengandung banyak protein. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu kekurangan hormon insulin. Jadi urinnya itu mengandung glukosa yang sangat tinggi yang tidak dapat lagi diserap oleh ginjal. Nah, yang keempat ada diabetes insipidus. Diabetes insipidus itu terjadi karena kekurangan hormon ADH. Jadi urin yang dihasilkan itu sangat banyak. Akibatnya orang yang menderita penyakit ini tuh jadi kayak sering banget buang air kecil. Yang kelima ini ada penyakit batu ginjal. Nah, penyakit batu ginjal itu terjadi karena adanya endapan kalsium atau penumpukan asam urat di pelvis renalis atau kantung kemih. Nah, itu tuh biasanya penyakit ini tuh dipicu oleh kurangnya minum dan sering menahan kencing. Organ terakhir yang akan kita bahas dalam sistem ekskresi adalah paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat beberapa bagian seperti berikut. Yang pertama ada trakea yang merupakan batang tenggorokan, yang kedua ada bronkus yang merupakan cabang batang tenggorokan, yang ketiga ada bronchiolus yang merupakan cabang dari bronkus, yang keempat ada diafragma yang merupakan sekat yang membatasi antara rongga dada dan juga rongga perut, dan yang kelima ada alveolus atau alveoli yang merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan yang berupa gelembung. Seperti yang kita tahu, paru-paru tidak hanya berfungsi sebagai alat pernafasan, namun juga berfungsi sebagai alat pengeluaran. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru dalam sistem ekskresi ini berupa CO2 atau karbon dioksida dan juga H2O atau uap air dari sisa proses pernapasan. Jadi, tugas paru-paru dalam sistem ekskresi ini yaitu mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan berupa gas CO2 atau karbon dioksida dan juga H2O atau uap air yang sudah tidak lagi digunakan oleh tubuh. Jika zat-zat tersebut tidak dikeluarkan oleh tubuh, zat-zat tersebut akan berubah menjadi racun. Karbon dioksida dan air sebagai hasil sisa metabolisme karbohidrat dan juga lemak harus dikeluarkan oleh sel-sel tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah ke organ pernapasan yaitu paru-paru. Pengeluaran CO2 dan H2O dari jaringan sel-sel tubuh ke paru-paru ini harus melalui suatu proses berantai dan proses yang cukup kompleks. Biasanya proses ini disebut sebagai pertukaran klorida atau chloride. Pertukaran klorida melibatkan peran sel darah merah dan juga plasma darah. Seperti yang akan saya jelaskan pada mekanisme ekskresi paru-paru seperti berikut. Pengangkutan CO2 sebagai hasil zat sisa metabolisme diangkut oleh darah melalui 3 cara. Yang pertama, CO2 larut dalam plasma darah dan membentuk asam karbonat dengan enzim anhidrase sebesar 5% dari keseluruhan CO2. Cara yang kedua yaitu CO2 terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbomina hemoglobin sebesar 30% dari keseluruhan CO2. Cara yang ketiga, CO2 terikat oleh gugus ion bikarbonat atau HCO3 melalui proses berantai pertukaran klorida sebesar 65% dari keseluruhan CO2.
Jadi, materi yang diekskresikan oleh paru-paru ialah sisa metabolisme CO2 atau karbon dioksida dan juga H2O atau uap air. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita sampai habis. Dan jangan lupa untuk di-like, Di komen dan juga di-share ke teman-temannya. Supaya bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.